terima kasih banyak buat Ainun yang sudah semangat kali ini di minggu keempat. Kita udah di Iya, penghujung hampir almost there. Hampir finish. dan hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan mental dan Kesehatan mental dan apa? kebahagiaan material. Oh iya, kesehatan mental dan oke. Jadi gimana nih menurut Ainun, apa sih kaitannya kesehatan mental dan kebahagiaan non material? Kebahagiaan non material itu yang kayak apa sih, dan Ainun apa aja mungkin contohnya? Jadi langsung dicontohnya dulu aja Kak ya. Bahwa perwujudan dari iya. Jadi tema kita pada minggu keempat ini sangat menarik. Jadi yaitu di kesehatan mental dan kebahagiaan non material ya. Banyak sih sebenarnya kebahagiaan non material yang sebenarnya itu dekat banget. Kebahagiaan bahwa kita masih memiliki tubuh yang sehat, itu kan kebahagiaan yang non material ya. Bahwa kita masih memiliki keluarga yang lengkap, kemudian saudara-saudara kita juga ada dan dalam keadaan sehat semua. Jadi kalau dibilang kebahagiaan yang non material sebenarnya banyak banget. Ya, tapi ya lagi-lagi bahwa dewasa ini kita melihat bahwa itu tidak terlalu diukur, bahwa kebahagiaan itu sekarang bergeser makna ke lebih ke material, bahwa kita bisa bahagia kalau kita bisa punya ini, kita bisa punya rumah, kita bisa punya kendaraan, kita bisa pokoknya hal-hal yang di luar diri kita yang sebenarnya pun itu tidak ada kalau kita dalam keadaan sehat. Nah, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa menurut saya. Jadi banyak pergeseran makna dari hal-hal yang sebenarnya substantif kemudian menjadi sekedar sekedar simbol, kemudian sekedar bahwa simbol kebahagiaan itu adalah harta yang melimpah, bahwa simbol kebahagiaan itu adalah mungkin pada usia kita dibilang kamu menikah atau apa dan segala macam, tapi kan toh banyak yang menikah tapi tidak bahagia, kemudian banyak yang masih sendiri juga baik-baik saja kan. Jadi hal-hal yang saya pikir hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kita pentingkan, dan itu malah menjadi penting untuk pandangan masyarakat. Lagi-lagi konstruk sosial membuat kita menggeser makna kebahagiaan kita ke apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi bukan kita lagi. Jadi orientasi kebahagiaan kita, orientasi kesuksesan kita bukan kita yang buat, tapi masyarakat yang buat. Dan saya pikir itu sudah berarti kita tidak menjalani diri kita sendiri, kita tidak menjalani hidup kita, karena selalu bergantung kepada apa kata orang, bagaimana orang menghukumi kita seperti itu. Itu mungkin pendahuluan dulu Kak. Siap-siap, hari ini aku sengaja gak bikin catatan, pengen ngalir aja ya. Iya ya. Iya, sepakat sih sama Ainun, kebahagiaan non material itu karena mungkin tidak orang sama kayak kalau di heritage, warisan leluhur yang terlihat dan tidak terlihat. Biasa orang menganggap remeh warisan kayak Pancasila, Undang-Undang kita. Kalau yang terlihat tuh kan kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, sama seperti itu. Kayaknya kebahagiaan yang non sering dianggap remeh karena kelihatan, padahal paling sering
itu, Kak. Bahagia banget. Iya. Iya, aku sih kalau aku sih orangnya, iya, orangnya gimana Kak ya, jadi kalau merasakan apa hal-hal yang emosional yang dari dalam diri tuh aku tuh total banget. Kalau nangis ya pokoknya benar-benar nangis yang kalau harus sampai bersuara, harus sampai gimana aku keluarin semua. Pun juga kalau aku ketawa, kalau aku merasa bahagia ya aku benar-benar total di situ. Aku benar-benar merasakan itu, benar-benar hadir pada saat itu. Kalau ada yang lucu mungkin, atau aku paling senang maksudnya mungkin self healing juga buat aku kalau di alam. Jadi kalau ngelihat pohon, ngelihat pemandangan, terus angin, aku suka kadang tutup mata sambil senyum dan mensyukuri sih, lebih banyak bersyukur bahwa Tuhan sangat amat baik. Tuhan hadir dalam setiap perwuju dan kebahagiaan itu, dan aku perlu merasakan itu. Jadi di samping bahwa ya kalau dibilang kita memang kekurangan dalam hal materi ya tidak apa kan, semua juga kan kalau kita mau hitung kekurangan materi itu banyak hal dan gak akan pernah tercukupi. Tapi coba kita mengisi. Iya benar Kak. Tapi kita lupa bahwa yang perlu kita hitung, yang perlu kita berterima kasih. Jadi bukan yang waktu posternya Kakak bahwa gratefulness itu lebih bagus daripada kalau rasa syukur itu, gratitude itu, iya bahwa kita perlu berterima kasih. Kita perlu berterima kasih setiap hari, setiap detik di hidup kita bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk bernafas, untuk hal-hal yang bahkan tidak ternilai sama sekali, tidak bisa diberikan angka di situ. Ya itu tadi aku mau bilang kalau sesuatu yang biasanya benar-benar dirasakan dari hati itu dinikmati dengan mata tertutup. Contohnya saat memeluk seseorang atau memeluk hewan peliharaan. Oh iya. Saat bermimpi yang indah, gak ada orang mimpi indah dengan mata terbuka kan. Mimpi indah juga dengan mata terbuka. Secara sederhana sebenarnya udah dan orang lagi kita mau nggak diguyur dimandikan dengan kebahagiaan sosial yang sebenarnya sangat mampu Iya, benar banget. tapi kalau bilang Iya, jadi itu sih saya belakangan ini banyak melihat bahwa banyak hal, banyak pergeseran nilai-nilai yang terjadi. Mungkin dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, informasi yang begitu cepat, kemudian kita hampir menjadi manusia mekanik, hampir menjadi kehilangan rasa daripada kehilangan kesadaran daripada apa sih yang sebenarnya kita inginkan, apa sih yang sebenarnya kita cari, untuk apa sih kita ada, dan akan kemana kita. Jadi hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan sesederhana itu pun akan sangat sulit mungkin dijawab oleh teman-teman sekarang yang mungkin hedonis, dalam tanda kutip hedonis, dengan media sosial, dengan gaya hidup yang serba seperti apa, bahwa ya kita tidak dilarang untuk mengikuti zaman dan kita memang harus, tetapi jangan sampai kita mengikuti arus yang menenggelamkan kita sendiri. Jadi kita perlu membuat arus kita sendiri. Kita perlu bahwa mindfulness itu memang sudah harus kita terapkan, sudah harus, sebenarnya urgent banget sih untuk mindfulness itu, karena ya jadilah kita manusia-manusia yang tanpa rasa, manusia-manusia yang penuh dengan kepalsuan, yang membohongi diri sendiri.
kita malu untuk gagal, malu untuk terlihat buruk, malu untuk terlihat tidak tahu. Padahal kalau memang tidak tahu ya kenapa harus merasa tahu kan? Iya, jadi saya melihat teman-teman, kemudian beberapa orang yang kemudian menjadi apa ya, terlalu membohongi dirinya sendiri seperti itu. Jadi apa sih salahnya untuk kita tampil apa adanya, untuk kita jujur saja, untuk kita menyadari segi batasannya kita seperti apa, sehingga kita tidak perlu harus merasa tahu semua. Kita tidak perlu harus merasa aku loh, gini loh. Rasa keakuan itu sebenarnya mulai, bahkan bahasa agama, bahasa psikologi pun mungkin juga agak negatif Kak ya, mungkin ya, karena kalau kita selalu merasa aku loh, gini loh, ini loh punyaku, ini loh, jadi kita selalu merasa menggenggam, padahal hal itu bukan hal yang substantif untuk kita perlu akuin sebagai milik kita. Karena semakin banyak aku itu di dalam diri kita, akan semakin sulit kita untuk apa ya, bergerak, semakin sulit kita untuk bisa memaknai kehidupan. Kemarin sih waktu aku ketemu ke vihara, waktu ke vihara ketemu dengan beberapa bante, saya sangat tersentuh dengan kata-kata salah seorang bante yang bilang, semakin banyak keakuan, semakin banyak muatan yang dimiliki manusia, maka akan semakin lambat dia untuk menuju Tuhan. Jadi semakin banyak kita melepaskan sesuatu yang memang tidak perlu ada di dalam diri kita, maka semakin cepat kita bisa menuju Tuhan, seperti itu. Itu kata Bante. Jadi aku bilang, iya ya, bahwa kan ya Bante kan nggak pakai handphone, Bante mungkin pakai handphone tapi seperlunya, kemudian nggak terlalu banyak makan, lebih banyak puasa, bajunya cuma 1 atau 2, jadi kayak bebannya itu tidak banyak. Kita yang bajunya kebanyakan ini pasti sibuk nyucinya, sibuk merawat, kemudian itu sih gaya hidup minimalis kayak yang pernah kakak bilang bahwa di Jepang itu sudah digaungkan. Kita sebenarnya perlu juga untuk melakukan itu. Ya, sepakat. Sebenarnya kalau ngomong keakuan itu, halo Ainur? Iya Kak. Iya. Oh iya. Kalau ngobrol tentang keakuan itu rada tricky. Jadi kayak ada 2 macam keakuan. Keakuan dan keakuan yang selfish, keakuan yang selfless. Kalau self atau target yang memperhatikan diri, sayang dengan diri untuk tujuan kesehatan mental tanpa menyakiti orang lain atau merugikan orang lain tanpa tujuan pamer, sepertinya itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya keakuan yang bertujuan untuk merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain, itu rasanya tidak baik. Jadi ada 2 macam keakuan yang egois. Jadi lebih mempelajari diri sendiri ya, mempelajari aku ini sebelum kita mempelajari aku di luar diri kita. Tapi ketika kita arahkan ke hal-hal yang materi, mungkin bahwa bagaimana keadaan kondisinya itu menjadi tidak ada di dalam aku punya rumah, aku punya mobil, hal-hal yang materi yang ketika itu hilang, ketika itu kemudian tidak ada, karena kita sedang terlanjur bergantung pada hal-hal yang materi di luar diri kita, kemudian kita menjadi down, kemudian kita menganggap bahwa
kehilangan. Padahal tidak, kita tidak kehilangan ketika kita tidak merasa itu milik kita. Itu sih, ya. Jadi kalau kita tarik ke arah yang materi ya, aku pikir itu jatuhnya bakalan negatif karena aku biasa bilang sama diriku, tidak, ini selalu aku tanamkan sih dan latihan juga, Bu. Saya orang yang paling berhak untuk mengizinkan diri saya sakit ataupun kecewa atau apapun, dan tidak ada seorang pun di luar diri saya yang bisa mengizinkan itu terjadi. Apapun yang orang lain lakukan terhadap diri saya, ketika saya tidak mengizinkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sepakat. Nyangkut ke salah satu poster kita yang tentang attachment dan Iya. keterikatan. Jadi mungkin kita misalnya menyukai satu hal seorang dalam jangan sampai kita terikat gitu, karena attachment itu ujung-ujungnya biasanya luka gitu. Tadi kata Ainun, kalau terlalu kuat menggenggam, tapi kalau kita detachment, membiarkan saja ketidakterikatan. Kalau memang apa yang kita sayangi akan menyayangi kita pula, begitu akan memberikan yang sama, kita tidak perlu menggenggamnya gitu. Kita akan kembali kepada kita. Ini dalam konteks tentang manusia atau dalam konteks misalnya passion gitu. Kayak misalnya passion kita di bidang isi pertanian gitu. Kalau kita terlalu kuat terus kita gitu. Perlu diingat lagi tuh salah satu poster harus di engagement. Iya, aku banyak belajar sih Kak dari poster-poster yang Kakak share kan. Itu keren banget. Yang terakhir itu juga apa ya kalimatnya? Soal yang terakhir, yang tadi tuh. Ya, tentang Apa ya? Lupa. Menghargai hal kecil, karena biasanya hal kecil itulah yang mudah diserap oleh hati, dan hati adalah bagian Iya, bahwa hal-hal yang kecil misalnya mungkin saya bersyukur karena saya masih bangun di pagi hari. Biasanya kan itu kita menganggap itu hal-hal biasa, hal yang wajar. Tapi kita lupa loh untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur bahwa saya masih bangun pagi loh, bahwa saya masih bisa menggunakan anggota tubuh saya dengan baik, dengan sempurna. Nah, itu yang hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, yang dianggap orang ya biasa aja, tapi untuk kita kan sebenarnya itu sudah luar biasa banget kan. Dari situ kita perlu banyak belajar hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap remeh, yang kita tidak pernah terpikirkan sama sekali, tetapi itu yang memiliki dampak besar buat kita. Bahwa memangnya kita bisa menjadi pegiat perdamaian ketika kita mungkin tidak ada kurang kemampuan untuk mungkin bergerak, untuk mungkin bisa berbicara, untuk mungkin bisa mengaktualkan akal kita untuk banyak membaca seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya berdampak besar. Dan itu kita menganggap hal itu hal yang sepele, yang bahasanya sudah sewajarnya. Iya, sewajarnya karena kamu memang masih normal, masih dalam artian kamu sempurna. Sehingga ketika apa sih bahasa sederhana, sesuatu akan menjadi berharga ketika itu sudah tidak ada di dalam diri kita. Nah, selama dia masih ada, selama dia masih eksis, maka kita tidak pernah menghargai keberadaannya dia. Iya, jadi ketika hal itu masih ada di dalam diri kita, ya kita menganggap itu sebuah kewajaran, kita menganggap itu sebuah hal yang ya sudah sewajarnya terjadi. Padahal kan
sebesar kemungkinan ketika Tuhan cukup mengatakan berhenti, maka berhenti semua kan. Iya, jadi hal-hal seperti itu sih. Kalau udah sakit, Iya kak. Lagi-lagi ada ini. Aku harus pindah. Iya kak, lanjut. iya, atau gitu, hari bete banget kayak atau gitu kita salah satu kebahagiaan Iya. Iya kak, jadi hal-hal yang aku bilang lagi tadi bahwa hal-hal yang kecil, hal yang kita anggap biasa, yang kita anggap itu memang sirkulasi. Maksudnya setiap hari akan terjadi, yang sebenarnya kalau itu dihilangkan kan mungkin saja ya. Kita kan tidak ada kuasa di dalam diri kita. Aku selalu menyadari bahwa aku sama sekali tidak punya kuasa apapun atas diriku sendiri. Di luar daripada ini ya penciptaan, tapi kalau berkuasa bahwa kita bisa memanage emosi kita dengan baik, iya. Tapi kalau memberhentikan kerja daripada tubuh aku sendiri, aku nggak punya kuasa. Dan sehingga itu yang perlu aku selalu sadari bahwa apa sih peranku. Aku selalu dengar, aku salah satu pembaca Cak Nun, dan beliau bilang bahwa kamu itu berperan. Kamu tidak punya dirimu, tapi yang kamu jalankan itu cuma perannya kamu. Kamu diberikan peran menjadi Ainun. Maka jadilah Ainun, jalankanlah perannya dengan baik. Jadilah pemeran yang bertanggung jawab. Jadi ya halo kak, ya. Kok hilang jaringan ya? dari Ainon Jaringan ya? sih, di sini sih Hilang wifi agak, hilang gambar. aku tadi nggak dengar Ainon sama sekali berapa menit. Iya, tadi udah aku bilang bahwa kita ya menjalankan peran seperti itu. Saya sebagai Nun, kemudian kakak juga sebagai namanya kakak yang kita tidak memilih itu kan. Kita kan hadir di sini dengan dalam keadaan keterlemparan itu, bahwa kita tidak memilih, tidak ada pilihan kita lahir di mana, kita dilahirkan oleh siapa, kita akan berjumpa dengan siapa, itu kita tidak ada pilihan, kita hanya menjalankan itu. Dan bagaimana saya menjalankan itu dengan baik. Aku sih ada kurang sepakat ya sama pemikiran itu. Salah satu nggak apa-apa ya. Aku paham itu salah satu kayak misalnya para penjahat atau para pembunuh, para pelaku genosida kayak Hitler gitu. Mereka kan bisa dibilang mungkin
secara tidak langsung digantikan seperti itu. Tapi aku tidak meyakini dan itu sudah terbukti secara sains. UNESCO sudah pernah bikin pertemuan para ilmuwan seluruh dunia di kota Seville, Spanyol, bahwa tidak ada manusia yang terlahir jahat atau bengis gitu. Jadi Nggak ada. Iya, aku juga nggak ini. kalau ada orang yang bilang orang ini ditakdirkan jadi penjahat, Enggak. Iya, aku nggak. I mean like ya bentar aku belum selesai. Jadi kayak kita bisa memilih gitu. Kita walaupun nggak bisa memilih tempat lahir, kita nggak bisa memilih keluarga atau lingkungan, kita bisa memilih untuk berubah gitu. Kita bisa memilih untuk berjumpa atau tidak berjumpa dengan orang-orang tertentu gitu. Bahkan kita juga punya hak untuk mengganti nama lahir kita. Kita punya hak untuk mengganti gender kita, identitas kita. Jadi aku percaya ada pencipta di bumi ini, tapi kita sebagai wanita yang kamu harus nurut gitu, kayak gitu. Iya. Jadi ya memang kita punya pilihan dalam artian aku kesempatan kita terlempar ke sini ya dalam artian hal-hal yang memang sudah tidak bisa kita lahir di lahir kita tidak bisa merubah identitas mereka bahwa mereka itu orang tua kita. Itu sih yang maksud aku. Dan tapi kalau mungkin nama yang kita bisa ubah, iya kita bisa mengubah itu. Kita bisa bahwa saya juga tidak berpaham di Baria bahwa ini semua sudah ditakdirkan dan saya harus menjalankan sesuai dengan ketetapan itu, bahwa kita kan berpindah ya, kita bisa membuat takdir kita sendiri. Kita berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain, dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Kita punya pilihan dan bahkan Tuhan juga tidak kita untuk hanya bersandar di bahwa aku menjalankan peranku sebagai diriku, bahwa diriku ya harus berbuat baik, harus fitrah yang saya akan untuk bersikap juga. Agak putus-putus Ainun, halo? Halo? Halo Kak. Ya, tadi Ya. silakan. Iya. Tadi kedengeran. Enggak, aku nggak dengar paling mungkin Ya ada ampun. tadi. Iya Kak. Jadi iya, maksud aku tadi bahwa kita berperan sebagai mengikuti fitrah kita, bahwa kita ditakdirkan sebagai manusia yang baik. Bahwa saya percaya kita dilahirkan bukan kita berbuat jahat dan segala macam. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan kita yang jahat kemudian kita juga jadi jahat, tidak bisa. Kita perlu mengubah itu. Ketika kita berada di lingkungan orang baik, maka Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih apakah kamu mau tetap di situ, kemudian kamu Halo, Ainun? Halo? Halo? iya. Kayaknya koneksinya memang lagi nggak baik. Iya. Aku Tapi ini nggak apa-apa. Iya, ini udah bagus Kak. Kakak lagi deh. Ini aku udah dengar. Iya. Aku tadi nungguin Ainun dari tempat Ainun loading gitu. Oh
koneksinya agak kurang baik. Iya, koneksi agak terganggu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tadi jadi kepotong-potong, aku nggak dapat utuh Iya, bahwa omongan. iya kita kita mm, kita perlu menjalankan peran dalam artian kita memilih peran kita. Maksudnya ketika kita berada di lingkungan yang buruk, kita tidak boleh kemudian menyalahkan kita, kemudian menyalahkan bahwa saya lahir dari keluarga lingkungan yang tidak baik, kemudian saya akan tetap seperti itu. Tidak. Allah memberikan kita pilihan apakah kamu mau menjadi baik atau tidak. Pun kalau saya sendiri ketika masa-masa SMA kemarin saya sekolah di sekolah yang mungkin lingkungannya bisa dibilang kurang baik, mungkin kurang baik. Saya melihat pergaulan bebas dan segala macam, tapi saya bisa memilih bahwa diri saya tidak harus seperti itu. Bahwa saya bisa mengetahui konsekuensi dari tindakan teman-teman tanpa harus saya melakukan hal yang sama. Itu sih bahwa peran saya adalah menjadi baik. Kita semua lahir dalam keadaan baik. Kita punya tugas untuk membawa kebaikan-kebaikan. Dan itu yang selalu harus diupayakan. Itu sih kalau buat saya. Jadi bukan bahwa kita hanya menerima takdir tanpa kita bisa memilih takdir kita, tanpa ada pilihan bahwa saya boleh melakukan atau tidak melakukan. Itu semua ada. Dan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, sepakat. Mungkin karena waktunya udah terakhir, Oh iya ya. udah mau Nggak terasa ya. Nggak terasa. kita bisa tutup mungkin dengan terakhir, apa sih yang hal paling penting yang bisa kita lakukan terutama di masa pandemi ini, dan di Jakarta juga lockdown lagi gitu, membantu menyehatkan kesehatan mental gitu dengan melakukan hal-hal yang non material gitu. Mungkin Ainun dulu kasih closing statement, itu ntar aku terakhir. Jadi tentang kesehatan mental dan kebahagiaan non material, bahwa kita perlu menyadari kebahagiaan non material dulu yang kemudian akan menyehatkan mental kita. Mental kita akan sehat ketika kita sudah bisa membedakan yang mana yang Halo Ainun. Halo. Halo Kak. Halo. Halo. Aku ulang lagi. Tadi kepotong. Iya, jadi tentang kesehatan mental dan kebahagiaan materi, kalau aku bilang sih, kita perlu untuk bisa membedakan dulu yang mana hal yang substantif untuk diri kita dan yang mana yang tidak substantif, yang mana yang hanya sekedar ada, dan ketika itu tidak ada tidak akan membuat kita menjadi buruk, tidak akan membuat kita merasa kehilangan, merasa kekurangan. Jadi kita perlu memetakan itu dulu, kemudian baru kita bisa mendapatkan yang namanya kesehatan mental itu. Jadi kenapa orang kemudian menjadi stres, menjadi galau, kacau, hancur, karena kita belum bisa membedakan yang mana yang urgent buat diri kita dan yang mana yang sebenarnya tidak. Halo.
Iya, hilang lagi. Iya, intinya bahwa yang saya bilang tadi bahwa kalau kita mau meraih kesehatan mental itu ya kita perlu sadar apa yang baik. Hilang lagi. Kayaknya malam ini rada berat koneksinya. Oke. Halo Ainun, welcome back. Iya kak. Aduh, hilang. Berat koneksi. Iya. Mungkin ada kerutan ya kak, yang tadi kesimpulannya. Dapat kesimpulan Ainun lah, lumayan. Ya, sepotong-sepotong bisa digabungin. Iya. Mudah-mudahan. Tadi aku nangkep dari Ainun bilang kesimpulannya adalah untuk bisa tahu apa yang baik untuk kesehatan mental kita adalah kita harus bisa melihat dulu apa yang dan apa yang jadi kita bisa tahu yang mana yang penting untuk kita dan mana yang tidak penting untuk kita apa yang tidak penting untuk kita yang akan mempengaruhi kesehatan mental kurang lebih Nah, iya. Iya, benar. Oke, kalau dari aku kesimpulannya fokus di kesehatan mental itu cukup dengan memahami diri sendiri untuk saat ini mungkin bisa saran atau minta semangat dari orang-orang terdekat. Kalau misalnya kalian keluarga yang toksik mungkin jangan keluarga minta apa yang bisa menyebabkan kalian gitu dan fokus di hal-hal kecil yang misalnya kalian Iya. smile dan itu bikin kalian bahagia lakukanlah misalnya kalian suka ada tanaman di dalam kamar ya taruhlah tanaman di dalam kamar hal-hal sederhana yang bisa bikin kalian bahagia dan bikin kesehatan mental semakin baik jadi jangan patah semangat terus berusaha melakukan hal sesederhana apapun sekecil apapun kebahagiaan gitu itu sih dari aku malam ini mungkin kurang maksimal tidak seperti biasanya tapi nggak apa-apa aku menghargai usaha dan upaya Ainun dan waktu serta tenaganya terima kasih Iya kak, terima kasih. Mohon maaf. ya nggak apa-apa ini mungkin semoga minggu depan penutupan terakhir tentang tempatnya dan Iya, benar. Iya kak. Diupayakan. minggu depan itu terakhir topiknya adalah tentang perspektif spiritualitas dan perspektif pendidikan kebudayaan. Wah, iya. Temanya umum lagi ya. Jadi kayak kemarin temanya yang hari perdamaian. Nah, sekarang temanya kan lebih ke diri lagi nih. Ya, penutupnya kita mau fokus di apa sih dari perspektif spiritualitas dan perspektif pendidikan lumayan tentang inner peace dan mental health. Iya kak. Oke. Ainun, terima kasih banyak semangat untuk jadi Terima kasih. pembicara. Iya. Ya, Iya, besok ya ampun. Besok jadi teman-teman sekota Makassar sih. Kakak juga semangat terus, sehat terus ya. Sampai ketemu pekan depan.